Oke, sudah ya? Baik, Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali ikut malam hari ini? Boleh di kolom chat katakan saya absen dulu. Yang baru pertama kali ikut. The First, Kak Amel Makassar, Ferry, Bu Ririn, Bu Zakiyah, Umi Fatir kok baru pertama kali. Udah sering itu. Ada yang pertama kali. Ya, saya tanya pertama kali ikut. Ibu Diana, Ibu Yuli. Kalau boleh tahu yang baru bergabung ini dapat informasinya dari mana? Coba saya pengen tahu. Paling banyak tuh dapat informasi dari mana? Dapat informasi kajian ini dari mana? Dari teman, dari WhatsApp. Saya dari WA grup. Saya dari Facebook, Instagram, dari WA, dari FB. Oke, rata-rata FB dan WhatsApp ya. Dari CP teman. Baik. Insyaallah, tabarakallah. Luar biasa. Insyaallah Bapak Ibu, Hijrah Bersama UAS ini kita akan hadirkan rutin tiap hari Selasa. Ya, tiap hari Selasa jam 19.45. Atau kita biasanya tepat mulai itu jam 8. Ustadz udah langsung isi. Ya, jadi kalau bisa gunakan hari Selasa ini, kesempatan yang mahal ini untuk belajar langsung dengan guru kita. Luangkan waktunya, jangan gunakan untuk aktivitas yang tidak perlu. Ya, guru kita sudah memberikan waktu khusus hari Selasa. Bapak Ibu juga nanti bisa sesi tanya jawab. Ada Bapak Ibu punya kesempatan untuk bertanya. Jadi bisa bertanya langsung gitu ya. Silakan diambil kesempatannya. Baik. Yang baru pertama kali ikut, apa hubnya, apa harapannya ikut Hijrah Bersama UAS ini? Coba di kolom chat, kolom komentar. Ingin dapat apa harapannya, apa hubnya, kenapa mau bergabung di program ini. Coba berbagi dengan yang lain, tambah ilmu, menambah pengetahuan, ingin memperbaiki diri, ikut nambah pengetahuan, bisa sesurga dengan Nabi Muhammad, ridho Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu agama, memperbaiki diri, nambah guru, ingin dapat memperbaiki diri, pengen hijrah dan butuh banget bimbingan dari guru. Oke, Masya Allah. Baik, Hijrah Bersama UAS ini memang kita hadirkan awalnya waktu itu adalah dalam rangka untuk menemani proses hijrah kita dari yang sebelumnya mungkin kita nggak punya siapa-siapa untuk kemudian bisa bertanya, untuk kemudian bisa mendapatkan nasihat, ya, untuk kemudian punya bimbingan guru. Maka Hijrah Bersama UAS inilah mudah-mudahan menjadi wadah bagi Bapak Ibu semuanya untuk menjadi Muslim yang kafah gitu ya, yang sempurna, yang paripurna, mengilmui Islam itu dengan sepenuhnya. Jadi nggak pilah-pilah. Ya, Islam itu tidak boleh pilah-pilah. Ya, kayak misalnya, oke lah, aku mau sholat, tapi di bab pacaran, saya tetap pacaran, nggak boleh. Nah, memang berat waktu awal-awal hijrah begitu ya. Ada beberapa mungkin yang belum bisa meninggalkan. Tapi kalau kita punya guru, punya komunitas ini, punya lingkungan yang saling menasihati, ya mudah-mudahan ini menjadi sebab Bapak Ibu semuanya, kita semuanya, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah. Hijrah Bersama UAS ini Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa ini adalah program yang dipersembahkan oleh SIDAK ya. SIDAK Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Ya, program ini punya visi mensurgakan Indonesia. Mensurgakan Indonesia. Kemudian kita punya misi. Misi yang pertama itu memberantas buta aksara Quran. Ternyata data yang kita dapatkan 70% penduduk muslim di Indonesia tuh nggak bisa baca Quran. Naudzubillah. Artinya kalau ada 10 orang yang duduk bersama, ya, itu ada 7 yang nggak bisa baca Quran. Yang 3 bisa baca Quran. Gitu, cuman 3 doang. Ya, naudzubillah.
Ini data yang sangat sangat mengkhawatirkan begitu ya. Jangan-jangan itu ada di antara kita. Ya, nggak bisa baca Quran itu ada di antara kita, ada di keluarga kita, ada di saudara-saudara kita begitu. Maka inilah misi pertama dari Surgakan Indonesia dengan Al-Quran Sidak. Ya, memberantas buta huruf Al-Quran. Programnya banyak, Bapak Ibu kalau mau ikut ada program Sakifa. Saya sudah sering nge-share tuh di grup. Kalau Bapak Ibu mau ikut ngaji, ya ikut ngaji, ikut belajar, bisa langsung saja ikut gabung ke grup WhatsApp yang sudah saya bagikan. Kita belajar tiap hari Senin dan Rabu, ya, Ba'da Isya jam 19.30 sampai 20.30, 1 jam. Ya, kalau Bapak Ibu betul-betul nggak bisa baca Quran, ada metode Sakifa. Metode yang insya Allah ini sudah terbukti memudahkan Bapak Ibu untuk belajar Quran. Itu Sakifa. Ya, misi yang kedua yaitu mencetak 23 juta penghafal Quran. Ya, mencetak 23 juta penghafal Quran. Ada yang mau ikut yang tadi Sakifa? Ya, nanti di akhir mungkin Ana sampaikan ya link untuk bergabungnya. Mencetak 23 juta penghafal Quran. Ya, Sidak juga punya misi itu, ya mencetak 23 juta penghafal Quran. Program-program yang kita hadirkan ada Indonesia Cetak Hufaz. Sekarang sudah 300-an santri yang kita bantu begitu ya. Kita beasiswakan untuk menghafal kurang lebih 3 tahun ya, dengan harapan selama 3 tahun itulah kita bisa mencetak penghafal Quran yang hafiz Quran 30 juz begitu kira-kira, insya Allah ya. Kemudian misi yang terakhir itu adalah membangun 114 kawasan dan 6.236 rumah Quran. Nah, salah satunya kawasan Quran ini yang hari ini juga kita sedang berkhidmat untuk membangunnya, yaitu kawasan Pondok Pesantren Az-Zahra yang ada di Rimbu Panjang, Kampar Riau. Bapak Ibu bisa, kalau mau ikut kontribusi, nanti bisa Ana informasikan ya, link untuk berwakafnya. Berapapun Bapak Ibu mau berwakaf dengan 1 saksmen, dengan uang 10.000 pun bisa. sidak.id/uas. sidak.id/uas. Apalagi ini sudah payday ya, sudah gajian. Ya, jangan lupa sisihkan untuk kita bersodakoh. Sodakoh jariah, dan sodakoh yang terbaik sodakoh jariah. Ya, sedekah jariah itu berwakaf. Kita mengabadikan harta kita dalam bentuk wakaf begitu ya. Wakaf entah itu semen, entah itu untuk pasirnya, batunya, dan lain-lain. Izin bolehkah saya live streamingkan? Jangan. Ya, nanti dimarah Bang Ilham. Jangan. Oke ya. Insya Allah Bapak Ibu sudah siap untuk belajar? Kasih saya emot-emotnya kalau sudah siap. Emot api, emot semangat. Saya cek dulu Ustaz sudah gabung belum. Oh sudah ya. Baik Bapak Ibu. Siap ya? Baik. Insya Allah malam hari ini kita akan belajar pada guru kita yang kita muliakan, yaitu Ustaz Abdul Somad. Belajar tentang bagaimana hari ini kita berada di zaman yang penuh dengan distraksi informasi dan luar biasa begitu ya. Pergaulan bebas di mana-mana begitu. Nah, kita sebagai orang tua punya tanggung jawab untuk menjaga anak-anak kita. Nah, makanya tema yang kita angkat ini mudah-mudahan relate dengan kebutuhan Bapak Ibu yang dibutuhkan begitu ya. Melindungi anak dari pergaulan bebas. Jadi kita sebagai orang tua bagaimana caranya kita memberikan edukasi agama di zaman ini sebagai pelindungan kita kepada anak dalam pergaulan bebas seperti pacaran, narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Baik, insya Allah ya, guru kita sudah berada di tengah-tengah kita. Kepada yang kami lakukan Ustaz Abdul Somad, kami persilahkan. Alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita malam ini melindungi anak dari pergaulan bebas. Poin yang pertama,
pintu dari semua yang mau kita sampaikan. Tentang bahaya pergaulan bebas, ancaman hukuman pergaulan bebas, lalu kemudian nasihat tentang pergaulan bebas, itu pintu masuknya itu adalah komunikasi. Maka surat Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amr, musyawarah, dialog. Dialog antara Luqman dengan anaknya, ya bunaya, dialog antara Nabi Ibrahim dengan Ismail, dialog antara Allah dengan Nabi, dialog antara Nabi dengan umat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anil ahillah, sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', yas'alunaka 'anil anfal, amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Ada dialog. Jadi sekarang ini dialog ini yang tidak ada. Makan dikasih, baju hari raya dibelikan, sepatu baru dibawa ke mall, jalan, tapi tidak ada dialog. Sehingga kalau tidak ada dialog, ya kita tidak mengenal orang. Kita kenal orang itu kan dari ngobrol, dari dialog itu. Nah, jadi dibuka dialog. Kalau tidak bisa dialog secara lisan, ada sebagian orang dia buntu kalau ngomong, maka coba dialog secara tulisan. Ya, jadi coba dikasih dia kertas apa yang dia mau. Dengan tidak ada ancaman. Kalau nanti terus terang, nanti malah akan terancam. Itu orang tidak mau. Dia akan memprotek dirinya untuk tidak mau mendapatkan efek negatif dari berterus terang menjadi satu dosa. Orang kalau terus terang itu dosa, dia nggak mau. Dia akan tetap tertutup. Akhirnya mulutnya bilang iya, tapi sebetulnya yang dia lakukan tetap berjalan. Nah, kita tidak mau seperti itu. Jadi yang pertama kali adalah dialog komunikasi yang baik. Yang kedua, kita jelaskan efek dari pergaulan bebas itu. Apa efek negatifnya? Efek negatif. Nazratun pandangan. Wabtisamun senyuman. Fasalamun salam. Fakalamun ngomong. Famau'idun janjian. Faliqa'un pertemuan. Kalau sudah pertemuan, terjadilah apa yang terjadi. Berawal dari tukar nomor, mencari di FB, di IG, berlanjut ke WhatsApp, terjadilah apa yang terjadi. Malu kita untuk menceritakannya di depan orang-orang yang tidak layak untuk mendengar yang tidak baik. Nah, jadi itu kita ceritakan efek itu semua. Karena faqsusil qasasa, ceritakanlah kisah-kisah. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan orang berpikir dengan kisah itu. Ada anak si fulan dibiayai belajar di luar kota, uang dikirim terus, terjebak pada pergaulan bebas, akhirnya hamil, laki-laki tidak bertanggung jawab, kuliah berhenti, paksa diungsikan, aborsi, ada yang tidak aborsi sampai melahirkan anak. Bagaimana masa depan dia? Bagaimana kalau menikah? Apa ada laki-laki yang mau menerima? Kalaupun ada laki-laki yang mau menerima, bagaimana pandangan orang terhadap dia ke depan? Kan tidak selamanya hubungan itu baik. Iya kalau baik-baik. Kalau pas lagi bertengkar kelahi, apa yang akan keluar dari mulut orang bisa aja dia khilaf. Lalu kemudian bagaimana dengan nasib anak tersebut? Siapa yang mau menjaganya? Belum lagi anak itu nanti dewasa, dia mau nikah, siapa walinya? Itu konfliknya merembet kemana-mana itu.
Nah, itu kita ceritakan rasional. Sehingga orang dalam kesadaran penuh berpikir nanti saat mengambil keputusan, dia akan, oh ternyata kalau saya teruskan, biasakan untuk mengambil keputusan dengan membuat garis. Garis di kertas. Bagaimana berpikir yang baik, garis di kertas. Positif, negatif. Kalau saya ambil ini apa positifnya, positifnya, positifnya. Apa negatifnya, negatifnya, negatif. Kira-kira ini kalau saya teruskan ini apa? Apa untungnya buat saya? Hanya sekedar enjoy-enjoy, jalan-jalan, fun, menikmati hidup. Apalah gunanya ke depan? Hanya ikut tren kawan-kawan. Nah ini, jadi efek negatifnya dulu. Kalau ini kena diabetes, gula berlebihan, nanti diamputasi, dipotong. Kalau sudah dipotong ini, kalau tidak dipotong kulit membusuk, dia akan merembet ke yang lain. Itu menimbulkan ketakutan dalam diri. Nah, maka dalam Islam ada namanya nazir, peringatan. Basyiran, kabar gembira. Kalau kabar gembiranya, kalau nazir, kabar peringatan. Hati-hati. Maka dalam Islam ada neraka, ada azab kubur. Nah, begitu juga dalam pendidikan ya supaya dia selamat dari pergaulan bebas ini, kita ceritakan efek-efek negatif yang terjadi. Berapa angka aborsi? Berapa yang mati? Bagaimana tingkat stres? Beberapa hari ini keluar di portal tanpa kita cari tentang anak muda yang pacaran tingkat stresnya lebih tinggi. Tidak fokus untuk belajar kuliah dan lain sebagainya. Prestasi kurang. Emosi tidak stabil. Nah, ini secara kejiwaan. Itu tidak akan sampai kalau tidak ada komunikasi. Saya tidak mengatakan pertemuan itu komunikasi. Karena banyak orang bertemu tapi tidak berkomunikasi. Ketemu, makan, jalan, pulang, nggak ada ngomong sama sekali. Nah ini. Dalam komunikasi lebih baik pertemuannya singkat, padat, daripada panjang tapi nggak jelas apa yang mau diobrolin, apa yang mau diomongkan. Saya membiasakan komunikasi kalau anak saya, keponakan saya, lagi libur sekolah, saya biasakan duduk. Saya to the point, bicara yang pendek-pendek. Kamu di pondok ini insya Allah selamat dari pergaulan bebas. Kalau di luar efeknya begini. Saya tanya apa masih tahan di pondok? Masih sanggup? Masih kuat? Apa masalah di pondok? Apa masalahnya? Tak mau ngomong, tulis. Nggak mau ngomong sekarang, tulis nanti. Apa masalah? Gimana dengan kawan-kawan? Gimana dengan guru-guru di sana? Nah, jadi kita biasakan untuk membuka komunikasi yang baik. Setelah kita bicarakan efek negatifnya, yang kedua adalah basyir, kabar gembiranya. Kabar gembiranya kalau kamu bisa selamat melewati masa-masa genting, masa-masa anak muda ini, kamu bisa kuliah selesai S1, S2, S3, kamu bisa menikah dengan orang yang tepat, orang yang baik, kamu dihormati, dimuliakan orang, kamu punya percaya diri untuk ngomong, kamu akan dimuliakan Allah karena kamu selamat dari maksiat. Kamu masuk dalam golongan syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Jadi dengan itu ada efek negatif, ada positif.
Ada targhib motivasi, ada tarhib ancaman. Jadi mesti seimbang. Ini metode-metode dakwah. Metode ini diambil dari hadis-hadis Rasulullah, ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nazir, ancaman. Berikutnya yang keempat, menarik ke diri. Ini diambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang laki-laki minta, izinkan saya berzina ya Rasulullah. Nabi SAW tidak marah. Tapi Nabi menarik ke dirinya. Bagaimana kalau orang berzina dengan anak perempuan? Bagaimana kalau orang berzina dengan istri? Mohon maaf. Bagaimana dengan ibumu? Bagaimana dengan saudaramu, saudarimu? Itu biasanya kalau ditarik ke diri berbeda. Kita selalu melihat itu di luar diri kita, orang lain. Tapi kalau ke diri kita, kau sekarang playboy, pacaran dengan anak orang. Gimana kalau anakmu nanti? 20 tahun akan datang, kau menikah, kau punya anak. Gimana kalau anakmu yang digitukan orang? Nah, itu menarik ke diri itu biasanya berubah cara pandang. Yang selama ini kita memandang dari bawah ke atas, oh tinggi ya gedung ini, tinggi pohon ini. Tapi begitu kita naik ke atas, melihat ke bawah, ternyata orang itu yang kecil. Nah, itu. Jadi kita ingin mengajak orang memandang satu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Itu insya Allah memberikan efek yang luar biasa juga. Setiap laki-laki pasti punya keluarga perempuan. Saya tidak punya anak perempuan, tapi keponakan saya perempuan. Keluarga dari pihak ibu, dari pihak ayah ada sepupu-sepupu perempuan. Nah, itu jadi ketika kita menganiaya orang, maka yang ditarik itu adalah dirinya. La yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi. Sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi. Sama seperti sayang pada diri sendiri. Jadi kalau udah yang ditarik itu adalah ke diri kita, maka itu kita lebih mendalam di dalam hati. Lebih menyentuh akal dan pikiran. Yang kelima, tidak cukup hanya sekedar ancaman, neraka, malu, hamil, muntah, dikucilkan, dibuang, terasing. Tidak juga hanya sekedar dapat surga. Tapi yang kelima adalah ada kontrol, muraqabah, pengawasan. Pergi jam berapa, pulang jam berapa, duit kemana aja habis. Bagaimana ada tanggung jawab. Islam ini agama yang mendidik orang untuk bertanggung jawab. Makanya kalau kita nggak sanggup, ya satu-satunya solusi lagi pondok pesantren. Saya dengan segala kesibukan saya 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin keluar. Selasa, Rabu, Kamis di pondok. Selasa, Kamis di pondok. Rabu ngajar tamu-tamu lagi, kesibukan. Tidak akan bisa full mengontrol. Maka solusinya ya pondok. Pondok pesantren itu saudara kita. Makanya kalau ada orang yang membusukkan pondok pesantren, berarti dia membusukkan saudara kita. Pondok pesantren itu partner, teman kita yang menyelamatkan anak kita. Anak bangsa ini sedang diselamatkan pesantren. Bahwa ada yang jahat, predator, berita macam-macam, ya hukum, negara ini negara hukum. Predator-predator itu ditangkap, ditembak mati untuk menyelamatkan. Karena dia sudah merusak. Jangan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Diangkat-angkat terus berita. Padahal perjuangan pondok pesantren memerdekakan negeri ini. Setelah merdeka mengisi kemerdekaan. Ketika muncul penyakit masyarakat, pekat, pondoklah yang menjadi solusi obatnya. Jangan dijelekkan terus, ditekan terus ini pondok pesantren. Apa kita mau masyarakat ini menjadi rusak? Karena obatnya kita ejek terus.
Padahal itu hanya 0, sekian persen. Saya tidak membenarkan kekeliruan kesalahan itu. Tapi yang salah-salah itu mesti ditindak hukum. Mesti ada hukum, mesti ada punishment, hukuman. Nah, jadi dikontrol ini amat sangat baik. Kita punya teman, punya sahabat. Apa guna kawan-kawan kita di grup-grup WhatsApp itu? Teman kita di FB, kasih tahu. Kamu kalau melihat keponakan saya, melihat anak saya, ini lapor. Dan ketika kawan-kawan kita lapor, kita jangan malah mengamuk. Kita menganggap mereka merusak harga diri kita, padahal ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Saya lihat ini posting dia begini, ya terserah dia kan udah dewasa. Loh, kok malah kita jadi membela kan? Karena kita menganggap dia sudah melampau batas, dia udah masuk ke rumah kita. Kamu teman saya, jangan masuk-masuk. Ini wilayah protek saya. Oh, nggak bisa begitu. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Justru teman yang baik adalah teman yang menunjukkan kekurangan kita. Ini anak bapak ini begini. Ini dia begini. Nah, kadang ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau segan langsung menyampaikan ke saya, ya melalui orang lain. Ada tim UAS, ada kawan-kawan saya, ada sahabat saya. Sampaikan bahwa begini. Nah itu ini bagian dari pengawasan kontrol. Yang keenam ini ada gharamah, punishment, hukuman. Tidak cair subsidi, dikurangi uang belanja. Di Al-Azhar ada hukuman kalau tidak lulus 3 mata kuliah, gagal, potong beasiswa 25%. Nggak lulus lagi 2 tahun, potong beasiswa 50%. 3 tahun nggak lulus, putus, nggak dikasih tiket pulang. Nah, jadi nggak bisa, karena manusia ini tidak takut dengan ucapan. Tapi kalau ada ancaman, nggak cair uang, nah ini motor nggak boleh dibawa, uang minyak, duit jajan sekolah, nah ini balik lagi kepada tega. Jadi dalam pendidikan ini memang mesti ada tega. Banyak orang yang mungkin dulu waktu hidupnya berjuang, sulit, susah, ketika punya anak, ingin membahagiakan anak dengan jor-joran, memberikan fasilitas, dari mulai kamar, kendaraan, uang jajan. Dia tidak sadar bahwa itu sebenarnya merusak. Jadi punishment, hukuman mesti ada. Ada video yang saya share beberapa hari yang lalu, tentang orang melihat Tuhan itu begitu kejam. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka melepuh karena terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Kulit yang hancur melepuh terbakar, ganti kulit yang baru, bakar lagi. Punishment. Kejam sekali Tuhan itu, kata dia. Tuhan apa ini yang kejam sekali begini? Tapi begitu melihat perlakuan orang Israel ke Palestina, memang layak hukuman Allah ini. Bagaimana dengan kekejaman Fir'aun, kekejaman Namrus? Nah, jadi kalau kita anggap ini saya nggak sayang sama anak ini, maka definisi sayang itu bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kasih sayang. Tapi kasih sayang yang benar adalah yang menyelamatkan orang lain. Bukan kasih sayang yang justru menjerumuskan ke dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketujuh, semua sudah dilakukan, dialog sudah, efek negatifnya begini, yang positifnya begini, ditarik ke diri, kontrol sudah, hukuman sudah, ad-du'a silahul mu'min. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Berikan aku anak yang soleh ya Allah. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah, berikan aku keturunan yang baik-baik ya Allah. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawasul dengan surat Al-Fatihah, ya Allah berkat kemuliaan surat Al-Fatihah ini lembutkan hatinya Al-Fatihah. Waktu berdoa itu bayangkan wajahnya. Salat hajat malam, usolli sunnatal hajat, aku salat sunat hajat 2 rakaat.
Ya Allah, mengadu kepada Allah. Banyak orang menghafal doa. Kita bukan menghafal doa, kita memang betul-betul berdoa. Allah hanya sekedar berdoa, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Oke, doa bahasa Arab iya. Tapi doa dengan bahasa kita. Ini anak ini sedang begini, 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 begini. Ya Allah, ngobrol dengan Allah, minta kepada Allah. Sehingga dengan ucapan itu lebih merasuk ke dalam hati, masuk ke akal pikiran, lebih khusyuk, meneteskan air mata. Allah ingin kita itu merasa rendah. Ketika kita merasa rendah, kita nggak punya apa-apa. Kenapa ada masalah? Karena dengan ada masalah itulah manusia ini merasa sangat rendah. Dan ketika manusia merasa sangat rendah, dia bersimpuh, dia merasa tidak punya apa-apa. Disitulah Allah mengangkat dia. Kalau kita masih merasa akulah yang hebat, aku kesempurnaan milik Allah. Justru kita menjadi saingan Allah. Allah tidak mau ada saingan. La syarikalah. Nah, jadi kita merasa diri kita sangat hina, tidak ada apa-apa. Doa ini amat sangat mustajab. Berapa banyak orang-orang tua yang anaknya tidak benar, tapi karena doa yang luar biasa. Ada doa orang tua yang membawa air zam-zam 7 putaran. Doanya cuma satu, airnya diminumkan, dimandikan, anaknya jadi baik. Ada orang tua yang membacakan Al-Fatihah 1 kali, 10 kali, 100 kali. Ada orang tua yang menzikirkan anak, mentuajuhkan anak, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa memang setulus-tulus doa. Maka itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau amal, ada orang yang rajin baca Quran, rajin berzikir, maka amalnya itu berhenti setelah kematian, putus. Tapi kalau amal tentang anak-anak ini, maka kita serius betul-betul, karena itu diantara amal yang terus mengalir. Anak-anak adalah investasi yang akan terus mengalir walaupun kita sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah menghadap Allah, mereka bangun di tengah malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka bermunajat kepada Allah, meneteskan air mata. Disitulah kebahagiaan yang tidak terhingga dari seorang hamba Allah, karena sudah berhasil lewat dari satu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Fitnah artinya azab. Dia bisa menjadi nikmat, tapi dia juga bisa menjadi azab. Itulah 7 poin yang usaha ikhtiar kita untuk menyelamatkan anak-anak kita dari pergaulan bebas. 30 menit saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kasiran pada guru kita, insyaallah 7 poin tentang bagaimana melindungi anak kita dari pergaulan bebas. Materinya cocok banget ya Bapak Ibu untuk para pendidik, para guru-guru, ya kalau secara umum untuk orang tua. Ya 7 poin itu tadi pertama dialog, komunikasi, yang kedua menyampaikan nadhiron, efek negatifnya, kemudian basiron, menyampaikan kabar gembiranya. Kalau kita bisa terhindar dari pergaulan bebas. Kemudian poin keempat menyampaikan dengan menarik kepada diri sendiri. Yang kelima, muraqabah, itu kita melakukan kontrol pada anak-anak. Yang keenam, punishment, kasih hukuman. Dan terakhir, tidak ada yang lain, yaitu doa. Minta kepada Allah supaya dilembutkan hatinya, supaya tujuan kita mendidik anak, Allah terlibat di dalamnya. Gitu ya, insyaallah. Baik, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Yang ingin bertanya, saya persilahkan. Di situ ada fitur raise hand. Saya izin turunkan dulu lower all hand. Nah, sekarang silakan angkat tangannya, sampaikan pertanyaannya. Oke, Ibu Anti dari Pekalongan. Mic-nya dibuka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ustadz,
Saya ingin bertanya sampai batas mana, misalkan usia anak saya kan sudah mahasiswi. Orang tua wajib atau berhak mengontrol ibadah anak. Itu saja Ustadz. Terima kasih. Tahun 2019 umur saya 42 tahun. Umur 42 tahun saya ustadz. Ibu saya almarhumah masih mengontrol semua. Masya Allah. Jadi ibu saya bukan hanya seorang perempuan yang melahirkan, tapi mendidik kami. Saya, adik saya, beliau sangat keras tentang masalah ibadah. Jadi tidak ada batasan dalam Islam. Umur 18, sudah dewasa, enggak ada. Mendidik anak ini minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Membangunkan subuh, membangunkan tahajud malam, menasehati, tidak pernah berhenti. Ketika ibu, ayah sudah berhenti, menganggap selesai, maka kiamat sudah terjadi. Jadi saya menemukan nyata yang selama belajar saya ketemu ayatnya, ketemu hadisnya, tapi nyatanya itu dalam aplikasi nyata pengamalannya di tengah keluarga saya, ibu saya, yang tidak ada batasan. Walaupun saya sudah jadi ustadz, dia tidak pernah berpikir, dia udah ustadz, udah selesai, enggak. Dia tetap melihat saya sebagai anak. Dia tidak pernah melihat saya sebagai ustadz. Jadi ibu tetap mengontrol ibadah. Bahkan ada orang-orang tua yang cuek, yang tidak mau tahu, diam. Memang ada tipe begitu. Tapi ada orang tua yang bicara, ngomong, speak up. Maka dalam Islam orang tua itu mesti ngomong, mesti bicara. Bedanya ada yang ngomong banyak, ada yang ngomong pendek. Kalau termasuk orang yang tidak suka merepet, ngomong pendek, tetap pendek. Sholat kamu, pakai hijab, jilbab panjang. Jaga pergaulan. Jadi tidak ada pernah berhenti. Kapan kita berhenti? Dia mati atau kita mati? Kalau bahasa ibu saya dulu gitu. Aku nih berhenti bercakap dua gendangnya. Kalau tak aku mati, kau mati. Kalau kau mati berhenti aku bercakap. Kalau aku mati nanti kau udah nggak dengar lagi. Betul cakap dia. Meninggal dia, berhenti mendengar, rindu pula mendengar cakapnya. Menanya ibadah kita segala macam. Demikian Ibu, mudah-mudahan kita tidak pernah lelah menyelamatkan anak-anak. Amin, amin, Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallah Ustaz Alvin. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Anti. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Kita lanjut ya. Berikutnya saya persilahkan Ibu Mia dari Lombok. Terima kasih Ustadz. Izin bertanya, saya 11 bersaudara, kemudian orang tua saya yang sekarang tidak ingin melihat adik saya yang terakhir itu merasakan apa yang sudah kami lalui sebagai saudara-saudaranya, sehingga didikannya yang sekarang itu berbeda Ustadz dengan didikan waktu di era saya. Nah, bagaimanakah sikap saya sebagai seorang anak ke orang tua saya, kemudian bagaimanakah sikap saya ke adik saya, apakah saya boleh menasihatinya atau tidak? Terima kasih. Standar kebenaran dalam Islam itu bukan dilakukan oleh orang terkenal. Kalau dilakukan orang terkenal benar. Dilakukan oleh tokoh, kalau dilakukan tokoh benar.
dilakukan orang tua. Kalau dilakukan orang tua benar, bukan itu. Standar kebenaran adalah rumusan yang dibuat ulama berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi kalau orang tua kita dulu dengan 11 bersaudara, orang tua mengontrol sholatnya, tidurnya, pendidikannya, ngajinya. Lalu kemudian zaman berubah, lalu kemudian adik kita menganggap, ini kadaluarsa, bebaskan saja. Yang salah itu, ini bukan masalah orang tua dan adik. Yang salah itu adalah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Begitu juga sebaliknya. Kalau karena keluarga banyak, lalu orang tua tidak sempat menasehati anak, akhirnya ya udah biar aja kacau balau. Sementara adik kita zaman modern sekarang, anak-anak diawasi dengan CCTV, diajak ngaji, didatangkan guru. Yang benar itu anak. Gitu. Jadi anak bisa aja benar, orang tua bisa aja salah. Jadi mana yang kita pakai? Yang kita pakai yang benar menurut Al-Quran, menurut sunnah Nabi, yang disusun secara sistematis oleh ulama. Jadi yang panutan kita ini 3. Quran, sunnah, al-ulama, warasatul anbiya. Ikut ulama itu sudah ikut Quran sunnah. Karena ulama tidak membuat satu hukum keluar dari Quran dan sunnah Nabi SAW. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Barakallahu. Oke, terima kasih Bu Mia. Kita lanjut ya. Bapak Ibu, mohon maaf malam hari ini salah sampai jam 9 ya, sampai jam 9 malam. Kita lanjut penanya berikutnya ke Ikhwan. Bapak Ikamullah dari Serdang. Dari Deli Serdang. Buka dulu mic-nya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan masalah anak ini Ustaz. Ya, Kalau anak sudah berkeluarga, tinggal satu rumah sama saya. Jadi ya. kalau kita suruh sholat, diiyakannya tapi belum tentu dikerjakannya. Jadi apakah kita dikenakan berdosa juga kita Ustaz? Maksudnya harus kita tengok di kamarnya apakah dia mengerjakan sholat, apa gimana Ustaz? Apa berdosa juga kita, maksudnya udah kita suruh tapi nggak dikerjakannya, gimana itu Ustaz? Sekian dan terima kasih Ustaz, mohon penjelasannya. Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat wa hum abna'u sab'a sinin. Suruh dia salat umur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, dipukul umur 10. Kalau sudah akil balik tak salat diusir. Kami dulu yang paling keras ibu. Kalian kalau tak sembahyang jangan di rumah nih, aku tak mau serumah sama binatang. Keluar dari rumah. Tak ada kami berani melawan. Saya laki-laki, adik saya laki-laki, tak berani kami melawan. Mati tak bawa anak. Jadi kata-kata dia itu sampai sekarang, mati tak bawa anak. Tak ada orang mati bawa anak. Keras memang pendidikan ibu saya. Itulah yang membuat saya ini keras. Tak ada tawar-menawar semua. Jadi anak-anak ini dia dites-tesnya dulu. Kira-kira kalau gini ku buat apa respon? Kenapa bisa berani dia? Karena dia nengok tak ada ketegasan. Karena tak ada ketegasan, ya itulah sampai dia tua. Kalau dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Tapi kita tidak pernah berhenti. Saya pun bisa saja mengalami kesilapan, kesalahan. Jadi kita tetap perbaiki, kita nasihati, kita hadirkan ustadz pengajian keluarga di rumah tentang sholat.
kita kirim terus di grup keluarga pengajian. Kita tanya udah sholat atau belum. Tak pernah muak kita. Karena ini tanggung jawab kita di hadapan Allah SWT. Kullukum ra'in. Doa juga kita tiap malam, ya Allah bukakan pintu hatinya supaya sholat, ya Allah. Tak pernah berhenti. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk anak-anak kita, insya Allah. Iya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Ikamullah. Kita lanjut penanya berikutnya. Bapak Muhammad Agus. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Kami dari Malang nih, Ustaz. Oh, Ustadz mati. Apa namanya? Zoom-nya mati ya? Coba. Kayak ada kendala teknis. Sebentar Bapak Agus ya. Sebentar Afan. Ustadz terkeluar Zoom-nya. Oh, mati lampu. Ternyata di Pekanbaru mati lampu. Kita tunggu ya. Tunggu beberapa menit. Kalau ada kabar gembira, kita lanjutkan. Kalau enggak, berarti kita cukupkan. Qadarullah mati lampu. Ya, hujan lebat petir, insyaallah. Baik, Bapak Ibu mohon maaf. Kita hanya bisa berencana. Allah yang berkehendak ya. Mohon maaf sekali. Kita masih menunggu dari Tuan Guru kalau misalkan memang dalam waktu 5 menit ini ada perubahan, lampu bisa hidup, kita lanjutkan ya. Luar biasa yang ngacung nih sangat banyak ya. Seperti biasa sangat banyak yang bertanya, tapi memang tidak semuanya akan dapat kesempatan. Seperti biasanya beberapa saja. Oke, sambil nunggu Ustadz, kita coba. Tadi ada beberapa informasi yang mungkin tertunda saya sampaikan Bapak Ibu ya. Untuk resumenya Bapak Ibu ada 7 poin tadi. 7 poin tentang bagaimana kita melindungi anak dari pergaulan bebas. Kita bisa mulai dengan dialog, dengan komunikasi, kemudian menyampaikan efek negatifnya, menyampaikan kabar gembiranya, kalau kita berhasil terhindar dari itu, kemudian menarik kepada diri sendiri efek negatifnya, merokobah, melakukan kontrol, memberikan punishment, hukuman, dan terakhir itu doa. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan sebenarnya dengan Tuan Guru begitu ya. Yaitu ketika misalnya kita sudah kondisinya si anak itu sudah mengalami terjerumus gitu ya, terjerumus kepada pergaulan bebas. Kira-kira tips apa yang bisa kita lakukan untuk bisa dakwah secara fardiyah gitu ya, dakwah untuk kepada anak tersebut. Ini mungkin nanti bisa ditanyakan. Karena saya rasa mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan itu ya. Oh, sudah bergabung lagi. Tapi masih mati lampu.
Baik, Bapak Ibu sambil menunggu, tadi informasi untuk berwakaf itu bisa Bapak Ibu tunaikan dengan cara klik di sidak.id/uas. Kita juga sedang membangun masjid Hajjah Rohana. Ya, Masjid Hajjah Rohana. Ini masjid atas nama Ibunda almarhum Ustadz Abdul Somad, yang almarhum dari Ibunda Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad. Masjid. Bentar, informasinya sebentar lagi saya kirim ya. Nah, ini dia. Ini baru terkumpul 50.000. Nih, Bapak Ibu ada informasi. Ya, kalau kita punya harta lebih bisa tunaikan di sini. sidak.id/bangun Masjid Hajjah Rohana. Ya, di situ ya bisa ditunaikan dengan nominal mulai dari Rp10.000. Saya izin untuk share screen, Bapak Ibu. Tampak ya di layar kaca. Itu kalau diklik linknya nanti akan mengarah ke sebuah halaman yang tampaknya seperti ini. Ya, akan mengarah ke sebuah halaman seperti ini. Ini sudah terkumpul 50.000. Masya Allah, tabarakallah. 50.000. Ini atas nama donaturnya Ustadz Abdul Somad sendiri. Masya Allah. Bapak Ibu, ini tampak bangunannya tepat di depan rumah Oma. Tepat di depan rumah Oma. Saya pernah ke sana sekali. Masjidnya megah kayak Hagia Sophia. Insya Allah mau dibangun seperti Hagia Sophia. Bapak Ibu yang mau ikut kontribusi bisa langsung klik wakaf sekarang. Wakaf sekarang, pilih nominalnya. Dari nominal yang paling kecil bisa di sini mulai dari 10.000 sampai nominal yang tak terbatas. Ya, bisa langsung klik. Kalau sudah, tulis namanya, kemudian nomor HP-nya, setelah itu ada email. Emailnya, kalau Bapak Ibu tidak ingin diketahui namanya, bisa dicentangin jadi hamba Allah, juga bisa tulis doa. Doa-doa di sini dituliskan. Semoga lulus CPNS 2024. Amin. Oke, kalau sudah lanjutkan pembayaran, Bapak Ibu transfer sesuai dengan nominal hingga 3 kode unik di akhir, supaya tercatat nanti di depan, supaya tercatat secara otomatis di website. Ya, 3 angka terakhir ini juga akan didonasikan. Gitu Bapak Ibu. Program yang lain kita juga ada ya, untuk pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Ini sudah terkumpul cukup banyak, 143 juta. Dari 1.300-an donatur. Kita rutin untuk pencairan tiap bulan. Ini bulan 1 September kemarin, kita cairkan 27 juta. Ya pastinya kita alokasikan untuk pembangunan asrama kelas gitu ya, untuk renovasi dan lain-lain. Soalnya hari ini sudah ditempati oleh para santri begitu. Demikian Bapak Ibu, karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadi saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan majelis kita malam hari ini. Mohon maaf sekali. Insya Allah kita lanjutkan lagi di kesempatan lain. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, diberikan rezeki, diberikan waktu yang luang. Insya Allah kita jumpa lagi ya. Jumpa lagi untuk bisa ngaji bersama Tuan Guru. Singkat tadi kita belajar bersama Tuan Guru, paling cuma setengah jam, tapi luar biasa. Dapat banyak ilmu, dapat banyak hikmah, yang insya Allah dari hikmah inilah kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu tadi. Insya Allah ya, nanti untuk resume, kemudian link record juga kami sampaikan. Demikian, mudah-mudahan kapan ada grupnya Kak Alvin, ada grupnya. Saya share grupnya ya.
Ya, saya sampaikan grupnya. Saya izin untuk cari dulu linknya. Yang sudah bergabung nggak perlu lagi bergabung. Oh iya, tadi program untuk membaca Quran. Bagi yang belum bisa baca Quran itu juga boleh nanti bergabung ya. Ini yang pertama grup WhatsApp dulu. Grup WhatsApp, Bapak Ibu bisa ikuti dengan cara klik link yang saya bagikan ini. Mohon tidak chat dulu. Ini link grup WhatsApp. Tidak ada UAS di situ, jadi Bapak Ibu jangan berharap. Yang kami informasikan informasi-informasi kajian next week ya, informasi-informasi program yang ada di Hijrah Bersama UAS ya. Jadi tidak ada nomor WhatsApp Ustadz Abdul Somad, tidak ada. Karena privacy. Bayangkan kalau 1.000 orang ngechat Ustadz, ganggu sekali, ganggu privacy. Ya, ini grup WhatsApp. Oke, itu grup WhatsApp ya, Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti informasi-informasi tentang kajian kita pekan-pekan berikutnya disampaikan di situ. Kemudian yang mau ikut program untuk baca Quran, ya mau ikut program baca Quran, itu bisa gabung di kelas dasar. Ini khusus yang betul-betul belum bisa baca Quran ya, masih terbata-bata, masih belum lancar baca Qurannya, ikut kelas dasar. Kelas dasar dengan metode Sakifa. Ya, metodenya bukunya ini, yang warna hijau. Nih, insya Allah kita adakan kelasnya tiap hari Senin dan Rabu. Alhamdulillah sudah ada 70-an peserta. Lewat Zoom kita interaktif belajarnya. Bapak Ibu bisa gabung ke link berikut. Ya, saya tulis di sini. Kelas baca Quran dasar. Itu ya. Silakan diklik. Khusus yang hanya yang belum bisa baca Quran, yang baca Qurannya masih terbata-bata. Yang sudah bisa, ada kelas lain. Kelasnya kelas tahsin. Kelas tahsin, itu beda lagi. Ya, kelas tahsin yang ini. Saya kirim lagi, kelas tahsin. Tahsin itu artinya memperbaiki, memperbagus, memperindah. Ya, kita belajar tajwid kalau di tahsin itu. Kalau di Sakifa, kita belajar huruf hijaiyah, bagaimana membaca huruf hijaiyah yang benar, sesuai dengan makhraj. Kalau yang ini, kelas tahsin, itu belajar tajwid. Belajar memperindah bacaan, mat, kemudian sifatul huruf, makhorijul huruf, dan lain-lain. Ya, saya kasih nama kelas tahsin. Jangan gabung dua-duanya, salah satu saja. Oke? Demikian, tafadhol. Bapak Ibu yang mau live, silahkan live. Demikian Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada yang benar datangnya dari Allah, mudah-mudahan yang kami persembahkan ini, program ini yang disampaikan tadi oleh Tuan Guru bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, bisa difahami, bisa diamalkan, bisa diajarkan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Sekali lagi, Bapak Ibu, ada peluang amal solih bagi Bapak Ibu yang mau ikut berwakaf, mumpung di awal bulan ya, awal bulan, bisa Bapak Ibu tunaikan dengan klik sidak.id/UAS, sidak.id/UAS, atau hubungin admin yang menghubungi Bapak Ibu atau yang share link Zoom kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, jazakumullah khairan kasiran. Semoga Bapak Ibu sehat semuanya, istiqomah terus. Sampai jumpa di Baitullah. Terima kasih, kita tutup sama-sama dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu. Jumpa lagi di pekan depan. Semoga kita diberikan kesehatan semuanya dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf
atas ketidaknyamanannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan next week kita bisa lebih baik lagi. Kritik dan saran silakan disampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.